Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi Series 209. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, saya Mahida Elsafi sebagai MC Ashogi sore hari ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara Asogi sore hari ini. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang follow up pasca mola dan GTN, monitoring kontrasepsi dan konseling pasien yang langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sejawat dokter spesialis obstetri ginekologi, para konsultan serta profesor yang sudah meluangkan waktunya secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta Asogi. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap berbagikan ilmunya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang pertama dengan Dr. Patius Agustiansyah, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Selamat sore, Dr. Patius. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Baik, narasumber kedua dengan Dr. Irma Safitri, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi MKes. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSPTN Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat sore, Dr. Irma. Selamat sore Mbak Maida, Dr. Patius, Prof. Herman. Selamat sore, dokter. Dan yang akan memandukan jalannya diskusi pada sore hari ini sebagai moderator kita dengan Profesor Dr. Herman Susanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore, Prof. Herman. Masih termute, Prof. Ya, sudah. Ya, sampun, Prof. Sudah, Sorry. Prof. Ya, Baik, baik, terima kasih. Itu tadi narasumber dan moderator pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk mengundang anggota Dewan Penasehat Hoki untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kepada Profesor Dr. Herman Susanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang saya hormati, narasumber, dokter Patius, dokter. eh, Terima kasih, Prof. ya, eh, kita jumpa lagi. Ini setelah Hari Raya Idul Fitri minggu yang lalu. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan atas nama Dewan Penasihat UGI. Selamat Idul Fitri, Taqabbalallahu Syamakum, mohon maaf lahir dan batin, dan pada sahabat-sahabat kita yang beragama Hindu baru saja merayakan Hari Raya Nyepi. Para sahabat yang saya hormati, selama 2 kali pertemuan terakhir, kita telah berbicara tentang penyakit trofoblas gestasional dan neoplasma gestasional, trofoblas gestasional. Dan kita sudah mendengar dalam paparan yang terdahulu bagaimana diagnostik dan penataraksaan dari penyakit trofoblas gestasional bersama dengan neoplasia trofoblas gestasional. Kali ini kita akan sampai kepada pembahasan tentang apa yang kita lakukan setelah pasien kita berikan penataraksaan pengelolaan. Bagaimana follow up-nya dan apa saja dilakukan pada waktu follow up. Kemudian apa saja kiat-kiat pemberian kontrasepsi yang diperlukan dalam melakukan tindak lanjut pada si pasien neoplasia trofoblas gestasional. Dan agar waktu tidak banyak terbuang, maka saya persilakan yang pertama Dr. Patius Wisdiansyah untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Terima kasih, Prof. Herman, atas kesempatan yang diberikannya. Mumpung ini masih suasana Lebaran, sekaligus saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada semua, terutama pada Prof. Herman, itu guru saya di Bandung, Dr. Irma, Dr. Maida, dan para peserta webinar yang saya hormati. Izinkan saya
pada sesi ini akan memberikan materi mengenai follow up kanker GTN, GTD, GTN. Apakah terlihat ininya slide saya? Terlihat, Dok. Sudah terlihat. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Herman tadi, edisi Maret ini merupakan rangkaian dari pembahasan mengenai diagnosis, tata laksana sampai follow up dan kontrasepsi pada pasien-pasien GTD dan GTN. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai follow up GTD. Ini saya cari dari beberapa literatur di mana kita menggunakan evidence-based medicine dalam menyampaikan literatur tersebut supaya literatur ini bisa kita aplikasikan dan kita gunakan sebagai tuntunan untuk tata laksana pasien-pasien kita di rumah sakit. Sebagai pendahuluan kita mengulang lagi sedikit bahwa GTD itu sendiri terdiri dari complete sedative mole dan partial mole, ya. Sedangkan untuk yang lainnya ada beberapa literatur memasukkan juga placental site nodule dan exaggerated placental site, dan dia akan menjadi GTN manakala kalau dia terdiagnosis sebagai invasive mole, choriokarsinoma maupun placental site tumor dan epithelial trophoblasis tumor, ya. Jadi follow up ini merupakan bagian yang sangat penting sekali dalam tata laksana GTD maupun GTN, karena tanpa dengan follow up yang baik maka morbiditas maupun mortalitas penyakit ini akan menjadi meningkat, ya. Nah, yang penting juga dalam tahapan kita melakukan follow up, kita harus aware kan risiko tinggi yang ada pada pasien kita yang apabila dia sudah terdiagnosis GTD maupun GTN. Ini saya ambil dari Kindelberg, ya. Jadi dia memasukkan juga faktor risiko mengenai race, ya. Indonesia ini termasuk yang tinggi risikonya, ya, 1:85. Kemudian sosial ekonomi, riwayat molar pregnancy sebelumnya, kalau dia baru 1 kali itu 1:100. Kalau dia lebih dari 1 kali itu akan lebih meningkat insidensinya. Kemudian juga pemakaian rokok, ya, kalau dia rokoknya lebih dari 15 batang per hari. Pada pasien-pasien dengan infertility juga ini trennya akan meningkat. Dan juga pada pasien dengan adanya kista lutein yang lebih dari 6 cm, ini juga akan meningkatkan insidensi daripada GTD. Dan ini juga sudah lama kita ketahui bahwa faktor-faktor risiko tinggi ini apabila ada pasien kita yang sudah terdiagnosis GTD akan menjadi perhatian khusus buat kita dalam memfollow up-nya, terutama pada wanita yang usia lanjut. Kemudian apabila kadar beta HCG sebelum evakuasi lebih dari 100.000 mili international unit, kemudian ukuran rahimnya lebih besar dari usia gestasi, tadi ukuran TK Lithuanian kiss-nya lebih dari 6 cm, dan terjadi penurunan beta HCG yang sangat lambat. Ini merupakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan nantinya akan berkembang menjadi GTN. Nah, untungnya pada GTD maupun GTN ini, biomarker yang sangat sensitif adalah beta HCG, ya. Kecuali pada PSTT maupun epithelioid tadi, ya. Karena dari proliferasi trofoblast itu sendiri dia akan menghasilkan hormon beta HCG tersebut. Nah, menurut Cunningham, ya, bahwa pemantauan sebagai baseline kita dalam evaluasi kurva regresinya itu dimulai pada 48 jam setelah evakuasi, ya. Jadi ini menjadi titik nol kita membuat normogram, ya. Kemudian kita pantau setiap 1-2 minggu. Dan diharapkan dalam pemantauan follow up kita itu diharapkan kadar beta HCG-nya sampai tidak terdeteksi. Dan sebaiknya pasien itu harusnya dalam masa follow up ini supaya menggunakan kontrasepsi. Nah, jadi pada pasien-pasien kita hendaknya kita terapkan di medical record-nya adalah kurva regresi yang menjadi patokan kita, menjadi
alarm buat kita apakah pasien kita ini akan berkembang menjadi GTN. Dari berbagai literatur, kadar beta HCG yang normal apabila dia kurang dari 5 mili international unit. Ada juga beberapa literatur menyatakan 2, ada juga yang menyatakan 0 ya. Jadi terserah kita mau pakai yang mana. Kalau di Rumah Sakit Muhammad Hussein kita menggunakan kurang dari 5 ya. Kita bisa menggunakan kurva regresi atau bisa juga pakai Mochizuki ya. Mochizuki ini dia lebih simpel. Pokoknya kalau dia setelah 4 minggu harus kurang dari 1000, lebih dari 6 minggu harus kurang dari 100, setelah 8 minggu kurang dari 20, dan kalau udah lebih dari 12 minggu harusnya kurang dari 5. Ya. Nah, kalau menurut Kayu et al. Ya, bahwa ada perbedaan follow up antara mola komplit dengan mola parsial. Ya. Pada mola komplit, pemantauan beta HCG itu bisa sampai 1 tahun ya, dari setak dia normal, sedangkan pada parsial mol itu hanya 3-6 bulan setelah nilai beta HCG-nya normal. Nah, frekuensi pemeriksaan beta HCG itu diharapkan setiap minggu dilakukan, baik itu komplit mol maupun parsial mol, tapi pada komplit mol itu dikatakan bagus kalau dia 3 kali berturut-turut negatif. Sedangkan pada parsial mol itu adalah 2 kali. Dan pemantauannya adalah setiap bulan setelah normalisasi. Pemberian profilaktik kemoterapi itu tidak dianjurkan, baik itu yang komplit maupun parsial. Dan risiko untuk terjadi GTD pada komplit mol itu kalau sebelumnya dia pernah mengalami mola pregnancy 1 kali, maka risikonya 1-2%, tapi kalau dia sudah 2 kali, maka risikonya meningkat menjadi 15-18%. Dan kans untuk menjadi GTN itu pada komplit mol itu akan lebih tinggi, yaitu 15-20%, sedangkan pada parsial mol itu 0,5-2%. Dan diharapkan dalam pemantauan pola ini selama minimal 6 bulan, pasien disarankan untuk tidak hamil. Ya. Dan ada beberapa perbedaan dari literatur yang kita pelajari mengenai kehamilan selanjutnya. Kalau menurut Cunningham, sebaiknya kalau dia hamil, lebih baik diperiksakan plasentanya ke histopatologi dan kemudian dilakukan pemeriksaan beta HCG postpartum 6-10 minggu. Sedangkan kalau guideline dari LCOG, ya, pasien yang setelah pemantauan GTD itu sebaiknya jangan dulu hamil sampai follow up-nya komplit. Ini levelnya C. Kemudian pasien yang apabila dia mendapatkan kemoterapi, sebaiknya dia hamil setelah 1 tahun sejak kemoterapinya selesai. Dan kalau wanita yang hamil postmol yang tidak memerlukan terapi sebagai GTN itu menurut LCOG itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan beta HCG setelah melahirkan dan juga tidak perlu melakukan pemeriksaan histopatologi pada plasentanya. Jadi berbeda dengan Cunningham tadi. Nah, pada follow up-nya pasien-pasien GTD karena pada komplit mol itu berisiko 15-20% dan parsial mol 0,5-5%, maka biomarker beta HCG ini sangat penting sekali sebagai deteksi dini untuk menjadi GTN dan merupakan terapi yang komplit untuk meningkatkan survival daripada pasien. Nah, kalau menurut RCOG ya, pada komplit mol, bila beta HCG-nya kembali normal dalam 56 hari, maka follow up selanjutnya bisa dilakukan selama 6 bulan sejak evakuasi mola. Evidence base-nya levelnya C. Kemudian kalau dia beta HCG-nya tidak normal dalam 56 hari, maka follow up-nya dilakukan sejak 6 bulan dari HCG-nya normal. Ya, jadi RCOG memberikan batasan seperti ini. Dan sedangkan untuk yang parsial mol itu dianggap cukup follow up-nya apabila kadar beta HCG setelah dilakukan pemeriksaan 2 kali hasilnya normal setidaknya berjarak 4 minggu. Ini juga levelnya C. Nah, mengenai profilaksis kemoterapi ini banyak yang berbeda pendapat.
Tadi pada Cunningham tidak dianjurkan, tapi pada kasus-kasus di mana kita sulit untuk memfollow up pasien dan kita temukan pasien ini memiliki faktor risiko, sebaiknya diberikan profilaksis kemoterapi single agent, apakah itu methotrexate maupun actinomycin D, dan dikatakan bahwa ini akan mengurangi insiden GTN sampai 3-8%. Dan untuk kriteria follow up ini kita sudah sama-sama ketahui adalah kita memakai kriteria Vigo, di mana dikatakan bahwa dia akan menjadi GTN kalau kita dapatkan kadar beta HCG-nya plateau atau terjadi peningkatan selama 4 kali pengukuran dalam waktu periode 3 minggu. Jadi kita menilai beta HCG itu mulai dari hari pertama, hari ke-7, hari ke-14 sampai hari ke-21. Ya. Kemudian apabila dijumpai pada hasil pemeriksaan histopatologi menyatakan dia sebagai koriokarsinoma. Nah, apabila sudah kadar beta HCG-nya normal di bawah 5 tadi, khusus untuk partial mole, maka kita hanya melakukan 1 kali lagi pemeriksaan HCG dengan jarak 1 bulan dari kadar normalnya. Sedangkan pada complete mole, maka pemeriksaannya tiap bulan selama 6 bulan dari sejak dia dikatakan HCG-nya normal. Nah, untuk GTN, kita menegakkan diagnosis GTN tadi berdasarkan Vigo, di mana kita temukan kadar beta HCG yang persisten atau terjadi peningkatan kadar beta HCG. Nah, GTN ini tidak memerlukan pemeriksaan histopatologi, ya, berbeda dengan PSTT maupun ETT. Itu harus melakukan pemeriksaan histopatologi. Dan BPJS juga akan bisa diklaim kalau kita melampirkan hasil kadar beta HCG. Setelah kita tegakkan sebagai GTN, maka kita akan menghitung Vigo scoring, ya. Jadi Vigo scoring ini penting untuk menentukan apakah dia ini low risk atau high risk. Nah, khusus untuk PSTT dan ETT, ini kita tidak menggunakan Vigo score, ya. Karena pada PSTT dan ETT ini biasanya kadar beta HCG-nya itu lebih rendah dan biasanya masanya hanya terbatas pada uterus, ya. Dan biasanya juga pasien itu akan kemoresisten, sehingga kalau kita menggunakan Vigo score ini akan terjadi bias, ya. Nah, selama kita memberikan treatment pada GTN, apakah itu yang low risk maupun high risk, kita tetap memantau kadar beta HCG. Kalau dia low risk, kita bisa pantau setiap 2 minggu. Kalau yang high risk, kita pantau setiap minggunya. Untuk respons kemoterapi pada GTN, itu harus kita pantau terus, ya, melalui pemeriksaan beta HCG serum, pemeriksaan darah, ronsen, ya, bila perlu kita melakukan USG, ya, untuk memantau apakah ada metastasis pada kasus GTN tersebut. Nah, para ahli punya konsensus bahwa dikatakan pasien itu respon terhadap kemoterapi pada pasien-pasien GTN apabila terjadi penurunan kadar beta HCG 1 log. Jadi terjadi penurunan yang masif sampai 90%, di mana kalau kita ambil contoh, misalnya sebelumnya kadarnya 10.000, setelah kita berikan kemoterapi, dia turun menjadi 1.000. Maka ini dianggap sebagai tumornya respon terhadap kemoterapi, ya, yang telah kita berikan. Nah, kriteria dia respon, kita katakan sensitif apabila terjadi penurunan kadar beta HCG dari sebelumnya lebih dari 50% atau 1 log tadi, ya. Dan kita katakan ini sebagai good response. Artinya kita bisa melanjutkan seri kemoterapi pada pasien tersebut. Nah, kita katakan pasien itu komplit remisi apabila kita dapatkan secara berturut-turut selama 4 minggu kadar beta HCG-nya kurang dari 5 international unit. Dan ini kita pantau setelah selesai kemoterapi dalam waktu 1 bulan dan sampai 1 tahun. Nah, dikatakan dia resisten apabila kadar beta HCG-nya itu
meningkat lebih dari 10% atau terjadi plateau atau terjadi penurunan kadar beta HCG yang kurang dari 15%. Atau kita temukan adanya lesi metastasis, apakah itu di paru ataukah di vagina atau di tempat-tempat lain. Maka kita anggap pasien GTN ini adalah resisten terhadap kemoterapi yang telah kita berikan. Dan perlu ada namanya further action, tindakan lebih lanjut, terutama kalau misalnya kita dapatkan kadar beta HCG itu tidak turun 1 log selama 18 hari pada pemberian single agent kemoterapi. Maka pada kasus ini tindakan lanjutannya adalah memberikan kemoterapi alternatif single agent yang lain atau menggunakan multi agent regimen. Nah, ada lagi istilah namanya drug dependence, di mana pasien itu kalau kita berikan kemoterapi dia turun beta HCG-nya secara signifikan, tapi begitu obat kemoterapinya di stop, maka dia akan terjadi peningkatan secara perlahan-lahan. Nah, ini yang kita sebut sebagai drug dependence. Dan sebagai terakhir, bahwa follow up GTN ini kalau sudah terjadi normalisasi tetap kita lakukan selama 1 tahun untuk memantau apabila terjadi relapse, dan selama follow up ini diharapkan pasien menggunakan kontrasepsi dan juga ada konseling yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Ima. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Prof. Herman. Baik, terima kasih Dr. Agus. Jadi saya tadi lupa menyebutkan beliau adalah Dr. Matius Agustiansyah, staf di Divisi Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Terima kasih, Prof. Sangat jelas paparan beliau tadi. Fokus kita terutama adalah kepada kasus-kasus pasca complete mole, ya dok ya. Oleh karena itu follow up setelah pasien dengan complete mole itu lebih ketat dibandingkan dengan pada pasien-pasien dengan partial mole. Ya. Berikutnya adalah dari Makassar, Dr. Irma Safitri Rasyad, SPOG Subspesialis Onkologi Magister Kesehatan, akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan monitoring pasca terapi GTN dan apa saja kontrasepsi yang bisa kita berikan kepada pasien-pasien tersebut. Silakan Dr. Irma. Ya, terima kasih Prof. Herman dan Dr. Patius. Saya melanjutkan dengan penjelasan dari Dr. Patius. Saya izin share screen. Sudah terlihat, Dok? Ya, bagus. Slideshow. Ya. Baik, saya melanjutkan penjelasan dari Dr. Patius mengenai follow up pasca mole dan GTN, mengenai monitoring kontrasepsi dan juga konseling untuk pasien. Ya, jadi mungkin sedikit pendahuluan lagi bahwa kita tahu, mungkin ini saya ulangi sedikit dari penjelasan dari Dr. Patius bahwa tidak seperti keganasan lainnya, diagnosis GTN pasca mole itu tetap didasarkan pada karakteristik klinik dan juga tren kadar beta HCG setelah evakuasi kehamilan mola. Ini juga tadi saya jelaskan ulang dari penjelasan dari Dr. Patius bahwa untuk kriteria yang ditetapkan oleh Vigo, prasyarat untuk diagnosis GTN itu meliputi 3. Jadi adanya plateau daripada kadar beta HCG, jadi kadang-kadang kadar beta HCG bisa naik turun dalam 3 minggu berturut-turut atau kurang daripada 10%. Kemudian terdapat peningkatan kadar beta HCG, peningkatannya bisa daripada 10% atau lebih dalam 3 nilai kadar beta HCG mingguan selama berturut-turut, dan juga adanya
diagnosis histologi daripada koriokarsinoma. Jadi ada satu kriteria yang dihilangkan oleh Vigo, yaitu adanya penetapan atau kadar beta CG yang menetap selama 6 bulan. Itu tidak dianggap sebagai kriteria daripada GTN. Kemudian kita ulangi lagi bahwa molahidatidosa ini adalah sebenarnya proses yang sembuh sendiri dengan adanya evakuasi, dan 20%, 15-20% itu terjadi dari mola komplit, dan sekitar setengah sampai 5% itu dari mola parsial berubah menjadi ganas. Kemudian pemantauan dengan penentuan serial nilai daripada kadar beta CG kuantitatif ini sangat penting untuk mendeteksi dini dan pengobatan segera GTN pasca mola. Nah, kita tahu bahwa karena adanya kehamilan bisa mengganggu terhadap pemantauan kadar beta CG dan dapat menunda diagnosis GTN pasca mola, sehingga dibutuhkan penggunaan kontrasepsi hingga 6 bulan sejak normalisasi kadar ATG, dan ini adalah sangat penting. Dan pengawasan setelah diagnosis GTD sangat penting untuk meminimalkan keterlambatan diagnosis GTN. Jadi mungkin zaman dulu kita tahu bahwa untuk pemberian kontrasepsi itu masih menjadi perdebatan karena ditakutkan terjadinya bias, bahwa kita tahu bahwa ada efek sampai daripada kontrasepsi, perdarahan, flek, dan segala macamnya. Tetapi sekarang sangat dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi agar tidak mengganggu pemantauan kadar beta CG, dan kita bisa segera mengetahui bahwa apakah penyakit mola ini bisa berubah menjadi GTN. Dan prinsip utama dalam pengawasan itu meliputi menghindari kehamilan. Ya, jadi kita harus betul-betul menghindari kehamilan dan pemantauan cermat kadar beta HCG untuk observasi, untuk bedakan apakah ini adalah kehamilan baru, atau ini adalah perkembangan suatu GTN dari molahidatidosa. Nah, ini adalah masalah klinis yang sering terjadi pada pasien-pasien molahidatidosa. Ada 3 hal klinis yang sering terjadi, yaitu terjadinya kehamilan baru saat periode monitoring, dan ini bisa mengaburkan terhadap adanya masalah pada pasca evakuasi pada molahidatidosa, dan ini menyebabkan terjadi interpretasi HCG menjadi sulit. Ya, apakah ini pengaruh daripada kehamilan yang baru ataukah memang sudah berubah menjadi GTN. Dan masalah yang lainnya itu adanya potensi keterlambatan untuk diagnosis daripada GTN ini sendiri. Jadi makanya kenapa sebaiknya dilakukan atau diberikan kontrasepsi untuk pasien-pasien pasca mola. Nah, ini adalah satu prinsip daripada kontrasepsi pada penyakit tromblas gestasional. Ini bisa pada yang jinak ataupun yang ganas, ya. Yang pertama adalah kontrasepsi yang efektif. Nah, ini adalah sangat penting selama pemantauan kadar beta CG. Setelah seperti yang tadi saya bilang, bahwa pemberian kontrasepsi yang efektif ini agar tidak rancu antara kehamilan yang baru ataupun dia dengan adanya masalah pada peningkatan kadar beta CG. Dan hal ini juga harus kita lakukan, kontrasepsi ini harus dimulai sesegera mungkin, karena pembuahan dapat terjadi bahkan sebelum menstruasi kembali normal. Dan, ya, jadi ini harus kita waspada. Dan berapa lama sih sebenarnya seorang wanita harus menunggu setelah menjalani penyakit tromblas gestasional sebelum mencoba untuk hamil? Nah, di sini dari Faculty of Sexual and Reproductive Health, Contraception After Pregnancy Guideline tahun 2020 mengatakan bahwa untuk mola komplit itu sebaiknya menghindari kehamilan selama 6 bulan untuk memungkinkan pemantauan kadar HCG guna mendeteksi GTD yang berkelanjutan. Kemudian untuk mola parsial sendiri, mungkin tadi sudah jelaskan juga oleh Dr. Patius bahwa untuk menghindari kehamilan sampai kadar HCG normal selama 2 bulan berturut-turut. Jadi lebih singkat karena kita tahu bahwa resiko mola parsial untuk terjadi keganasan itu lebih kecil dibandingkan daripada mola komplit. Ya, dan karena risiko GTD persisten setelah kehamilan mola parsial jauh lebih rendah, tindak lanjut hanya
berlaku berlanjut hingga 2 kadar HCG bulanan berturut-turut normal. Oleh karena itu, periode pemantauannya dapat sesingkat 8 minggu, lebih singkat daripada mola komplit. Sedangkan untuk wanita yang telah menjalani kemoterapi untuk penyakit trofoblas gestasional yang ganas atau GTN, sebaiknya menghindari kehamilan selama 1 tahun setelah pengobatan selesai. Artinya setelah pemberian kemoterapi dan juga pemberian terapi konsolidasi, baik untuk yang untuk resiko rendah ataupun yang untuk resiko tinggi, pemberian terapi konsolidasi itu diberikan sampai 3 kali. Dan setelah selesai kita harus menunggu sampai 1 tahun baru kita bisa memulai untuk mencoba untuk hamil kembali. Nah, ini kembali lagi bahwa karena risiko GTD persisten selama kehamilan mola parsial jauh lebih rendah, cukup 2 kali pemantauan dan untuk setelah pasien diberikan kemoterapi untuk pasien untuk GTN, wanita disarankan untuk menghindari kehamilan setidaknya selama 1 tahun. Nah, ini adalah tindak lanjut optimal setelah manajemen GTD berdasarkan RCOG. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Dr. Patius mengenai tindak lanjut optimal setelah manajemen GTD ini. Jadi untuk mola komplit, jika HCG telah kembali normal dalam 26 hari setelah evakuasi, maka tindak lanjut akan dilakukan selama 6 bulan sejak evakuasi. Tetapi jika kadar HCG belum kembali normal dalam 56 hari setelah evakuasi, maka tindak lanjut akan dilakukan sebelum 6 bulan sejak normalisasi kadar HCG. Dan untuk tindak lanjut pada kehamilan mola parsial, sejak HCG kembali normal pada 2 sampel setidaknya dengan jarak 4 minggu atau 2 bulan. Tadi seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini mengenai kelayakan medis untuk penggunaan kontrasepsi. Apakah yang aman untuk digunakan setelah penyakit gestasional trophoblast disease, baik itu mola ataupun penyakit GTN. Jadi wanita harus diberitahu bahwa sebagian besar metode kontrasepsi itu aman setelah pengobatan GTD dan dapat dimulai segera setelah evakuasi uterus, kecuali di sini adalah catatan penting, kecuali untuk kontrasepsi intrauterine IUD atau IUD ini sendiri. IUD ini tidak boleh dipasang pada wanita dengan kadar HCG yang terus meningkat atau penyakit ganas atau penyakit trophoblast ganas. Ya, IUD biasanya tidak boleh dipasang. Ya, ini ada catatan khusus bahwa tidak boleh dipasang sampai kadar beta HCG kembali normal. Tetapi dapat dipertimbangkan atas bila pasien ini dapat compliance yang bagus dan rajin kontrol dengan catatan bahwa kadar beta HCG itu menurun dan bahkan sudah tidak ada di dalam darah. Nah, ini ada tabel dari UK Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Ini adalah kategori untuk pasien-pasien GTD yang ingin mau memasang kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa kategori untuk pasien-pasien yang ingin menggunakan kontrasepsi. Jadi ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Jadi kategori 1 ini pasien boleh melakukan atau menggunakan kontrasepsi. Kategori 2 lebih banyak keuntungan yang didapatkan untuk penggunaan kontrasepsi ini. Kategori 3 lebih banyak hal yang tidak bagus. Dan kategori 4 itu sebaiknya tidak menggunakan kontrasepsi ini. Ya, jadi yang dianjurkan adalah kategori 1 dan 2, 3 dan 4 sebaiknya dihindari. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pasien-pasien yang ingin menggunakan kontrasepsi IUD dan juga IUD hormonal, kalau kita lihat sini ya, dari kadar beta HCG yang sudah tidak terdeteksi, di sini masih boleh dilakukan atau pemasangan untuk IUD, kemudian IUD yang hormonal, kemudian implan, DMPA dan juga progesterone only dan juga penggunaan combined hormonal kontrasepsi ya. Nah, kalau kadar beta HCG pada pasien-pasien itu masih baru turun
ya, dan juga persisten, sebaiknya untuk IUD dan juga penggunaan IUD yang dengan hormonal itu sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi untuk implan, DMPA dan progesteron only dan juga combined hormonal contraception, walaupun dia kadar beta CG sedang menurun ataupun persisten, itu boleh dilakukan pemasangan kontrasepsi ini. Ya, jadi ini betul-betul ada kriteria tertentu dan mendapatkan poin yang penting yang harus kita notice bahwa IUD dan juga IUD hormonal ini sebaiknya tidak dipakai bila kadar beta CG masih tinggi ataupun walaupun dia dalam keadaan turun. Nah, ini juga ada tabel dari sama seperti yang sebelumnya, bahwa kapan sebaiknya metode kontrasepsi itu bisa dipakai untuk pasien-pasien dengan GTD. Jadi kalau kita lihat sini, kapan sebaiknya pemberian atau memakai kontrasepsi, kalau kita lihat sini kurang dari 5 hari atau setelah 5 hari penata laksana daripada GTD. Nah, kalau kita lihat sini kembali lagi bahwa IUD sebaiknya tidak diberikan pada wanita yang dengan kadar beta CG itu persisten, ataupun juga dengan pasien-pasien dengan malignansi atau penyakit trofoblast gestasional ganas atau gestasional trofoblast neoplasia atau GTN, ya. Dan ini ada catatan khusus bahwa penggunaan kontrasepsi IUD mungkin bisa dipakai pada tempat yang memang di mana kadar beta CG-nya betul-betul sudah turun ataupun memang sudah tidak ada, dan pasien dalam pantauan dari petugas medis. Kemudian begitu juga dengan LNG IUS atau kontrasepsi IUD yang dengan hormonal, di sini hampir sama dengan tadi dengan IUD. Dan untuk progestogen only pill, kemudian implan dan juga combined hormonal contraception, ini bisa langsung dipakai ataupun dia setelah sebaiknya diberikan, di sini kita lihat catatannya bahwa diberikan di atas daripada 5 hari, boleh diberikan untuk kontrasepsi yang saya sebutkan di bawah ini. Nah, ini adalah pertimbangan khusus metode kontrasepsi yang bisa diberikan untuk pasien gestational trophoblast disease, yaitu tadi saya sudah jelaskan juga bahwa IUD sebaiknya tidak boleh dimasukkan setelah penata laksana GTD sampai catatan pentingnya kadar beta CG normal, karena kita tahu bahwa adanya peningkatan risiko perforasi uterus dan juga penyebaran daripada tumor akibat pemasangan IUD, karena kita tahu bahwa masih hipervaskularisasi pada pasien-pasien dengan GTD ini. Dan studi ini juga mempertimbangkan sebaiknya menunggu sampai kadar beta CG normal setelah terapi atau manajemen daripada GTD. Untuk hormonal sendiri itu dapat dimulai segera setelah evakuasi uterus, jadi tidak menunggu waktu. Yang berikutnya adalah sterilisasi wanita. Jadi tubektomi ini adalah pilihan yang aman untuk kontrasepsi permanen setelah GTD. Tetapi WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use itu merekomendasikan bahwa wanita dengan kadar HCG yang terus meningkat atau penyakit ganas sebaiknya menunda untuk melakukan sterilisasi. Untuk metode barier, untuk pria dan wanita bisa langsung melakukan menggunakan kontrasepsi ini, tetapi kita tahu bahwa kegagalan daripada kontrasepsi barier ini cukup tinggi, ya. Jadi sebaiknya mungkin pilihan barier ini bisa untuk awal, tetapi bisa diganti dengan kontrasepsi yang lain. Dan Guideline Development Group sendiri merekomendasikan karena ukuran diafragma untuk metode barier pada wanita ini dapat berubah seiring dengan evolusi uterus. Jadi sebaiknya untuk pemilihan diafragma ini disarankan untuk menunggu hingga 6 minggu setelah pengobatan daripada GTD sebelum pemasangan diafragma, ya, supaya kita tahu bahwa evolusi uterus itu maksimal. Nah, mungkin ini take home message dari saya bahwa kita tahu bahwa kehamilan ini mengganggu pemantauan kadar beta CG dan dapat menunda diagnosis GTN pasca mola, sehingga sebaiknya penggunaan metode kontrasepsi hingga 6 bulan sejak normalisasi kadar HCG sangat penting untuk kehamilan pasca mola. Dan
evakuasi pasca mula. Dan prinsip utama dalam pengawasan meliputi menghindari kehamilan dan pemantauan cermat kadar beta HCG selama periode observasi untuk membedakan apakah ini adalah suatu kehamilan baru ataukah suatu penyakit yang berkembang menjadi GTN. Kemudian penundaan kehamilan untuk mula komplit setidaknya selama 6 bulan, mula parsial selama 2 bulan berturut-turut, dan wanita yang telah menjalani kemoterapi untuk GTN itu sebaiknya menghindari kehamilan selama 1 tahun setelah pengobatan selesai. Dan sebagian besar metode kontrasepsi dapat digunakan dengan aman setelah pengobatan GTD dan dapat dimulai segera setelah evakuasi uterus kecuali kontrasepsi IUD. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dok dari saya. Baik, Dokter Irma, terima kasih atas penjelasannya. Saya kira kedua narasumber telah memberikan penjelasan yang komprehensif dan sangat jelas untuk kita semua. Waktu saya dulu masih residen itu KB-nya hanya boleh kondom, ya barier. Sekarang ternyata masih ada yang lain pilihannya, yaitu dengan pemberian kontrasepsi hormonal, tetapi IUD tetap harus sangat hati-hati, ya. Baiklah, para peserta Ashogi, silakan kalau ada pertanyaan Anda tanyakan langsung pada narasumber. Kita lihat di Q&A ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saat kontrol post suction kuret mula, beta HCG-nya meningkat. Dan saat evaluasi USG masih didapatkan adanya sisa. Apakah pasien kita kuret ulang atau kita langsung merujuk poliklinis ke rumah sakit tipe A untuk pengobatan GTN? Ini mungkin Dr. Irma ya. Silakan dok. Ya, terima kasih dok. Jadi kalau dari pertanyaannya tadi, kalau setelah dilakukan evakuasi, kemudian dilakukan USG, ternyata masih ada sisa dan terjadi peningkatan kadar beta HCG. Sebenarnya kalau kita lihat dari kriteria Vigo ini ya, bahwa kalau dia ada pemantauan kadar beta HCG, kita kan tahu bahwa pemantauan itu kita lakukan 1, 7, 14, 21 ya. Jadi kalau dia mungkin kita harus perhatikan juga tanda-tanda atau keluhan dan gejala dari pasien ini ya. Jadi kalau dia masih ada keluhan perdarahan, kemudian dengan kadar beta HCG yang meningkat, mungkin kita bisa apalagi kalau kita dapatkan dari hasil USG adanya masa baru, mungkin kita harus memikirkan apakah ini suatu GTN ya, apalagi dengan adanya perdarahan pervaginam yang terus menerus ya. Jadi itu bisa kita lakukan, kita bisa sebenarnya bisa kita, kalau pasiennya masih bisa kita pantau dengan baik, sebenarnya kita bisa evaluasi lagi, atau kita mungkin begini, jadi mungkin pada saat pertama kali kita melakukan kuretase, kita harus pastikan dulu apakah ini bersih atau tidak. Jangan sampai pada saat kita melakukan kuretase yang pertama kali itu tidak bersih. Jadi memang sebaiknya kalau kita memastikan, mungkin zaman dulu mungkin Prof. Herman kita bisa melakukan kuretase 2 kali, tapi sekarang sebaiknya kita melakukan kuretase 1 kali. Jadi pada saat kita melakukan kuretase yang pertama kali, kita harus memastikan apakah dia bersih atau tidak. Bisa kita langsung pantau dengan USG. Tetapi bila pada saat setelah pemantauan ternyata kadar beta HCG-nya dari awal kemudian tiba-tiba meningkat dengan adanya masa baru, dengan pada saat kita melakukan USG ternyata waktu pertama kali kita kuret sudah bersih, kita harus waspada, jangan sampai ini adalah suatu GTN. Apalagi dengan adanya keluhan-keluhan seperti perdarahan pervaginam, kemudian adanya uterus yang lunak, nah itu harus kita waspada. Gitu. Mungkin itu saja dari saya, Baik. Prof. Ya. Dr. Patius barangkali ada Terima tambahan. kasih, Prof. Ya. Memang evakuasi mula yang kedua itu memang merupakan tata laksana dulu ya, guideline dulu masih memungkinkan untuk evakuasi mula yang kedua. Tapi sekarang harus 1 kali dengan pemantauan melalui USG, apakah itu bersih atau enggak. Makanya pada evakuasi mula yang pertama ini
sebaiknya ada guideline pakai guiding by USG sehingga kita bisa yakin apakah sudah bersih atau belum ya. Nah, tapi kalau di RCOG yang saya baca, dia mensyaratkan bisa dilakukan uretase kedua apabila terjadi perdarahan yang hebat. Perdarahan yang hebat yang sampai sangat mengganggu hemodinamika, tapi dengan persyaratan kadar beta HCG-nya harus di bawah 5.000 international unit. Jadi dia mensyaratkan seperti itu dan inform consent yang baik untuk kemungkinan sampai dilakukan hysterektomi pada pasien-pasien tersebut. Jadi kalau misalnya kita menghadapi kasus seperti ini, kita pastikan dulu bahwa kadar beta HCG yang meningkat itu melebihi dari 5.000 atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya dia kurang dari 5.000 dan terjadi perdarahan yang masif yang mengganggu hemodinamika, masih ada tempatnya untuk dilakukan kuretase yang kedua, dan jangan lupa untuk mengirim sampel yang kita kirimkan, karena kalau saya baca di BCOG itu ternyata sampel yang pertama sama kedua itu bisa beda hasilnya histopatologinya. Ini juga temuan dari mereka, tapi kita nggak tahu apakah terjadi juga pada kita. Pertamanya dibuat histopatologi koriokarsinoma, begitu evakuasi kedua hasilnya PSTT. Jadi memang ada beberapa kasus laporan dari BCOG itu melakukan seperti itu, Prof. Mungkin itu ya kalau pendapat saya. Terima kasih. Iya, jadi memang dalam penataan GTD ini ada beberapa perangkat yang harus ada. Yang pertama adalah patologi anatomi, itu bisa pada awal penelaksanaan untuk menentukan apakah yang kita hadapi suatu mola komplit ataukah mola parsial, oleh karena sangat berbeda dengan penyakitnya. Yang kedua adalah patologi klinik untuk memeriksa beta HCG, oleh karena kita akan memantau selanjutnya itu terutama dengan memeriksa beta HCG, ya. Dan ketiga tentu saja USG seperti tadi yang Agus katakan. Kita punya pembatasan kan, jadi dalam 2 minggu pertama beta HCG naik, 3 minggu plato dan seterusnya. Ya, nah itu barangkali bisa jadikan pegangan untuk melakukan monitoring pada pasien-pasien pasca mola. Ya. Pesan kedua, apakah ini sudah sama jadi isu? Apakah SPG umum boleh memberikan terapi methotrexate? Dr. Agus silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi memang pemberian methotrexate ini memang kelihatannya simpel ya, karena apa namanya bisa melalui IM ya. Nah, tapi yang jadi masalah kita ini kan punya namanya clinical privilege, Prof. Jadi khususnya apalagi kalau di rumah sakit tipe A gitu, pemberian regimen kemoterapi itu harus disesuaikan dengan clinical privilege. Jadi tidak sembarangan orang bisa memberikan kemoterapi. Dengan alasan juga bahwa dia harus memahami, punya pengetahuan dasar, obat yang mau diberikan, efek samping, apakah ada antidotumnya, itu menjadi pertimbangan mengapa pemberian MTX walaupun pemberiannya simpel itu sebaiknya tidak dilakukan oleh SPOD, kecuali kalau memang pada lokasi-lokasi yang sulit untuk merujuk pasien, ya, itu mungkin dimungkinkan, tapi nantinya akan terbentur sama kebijakan dari BPJS. Biasanya dari BPJS itu tidak akan memberikan kalau misalnya tidak ada konsultan psikolog terutama. Mungkin itu jawaban saya, Prof. Dr. Irma barangkali punya pendapat lain. Ya, terima kasih Prof. Ya mungkin sama dengan Dr. Patius. Jadi kita tahu bahwa ya memang MTS kan bisa kita berikan secara IM. Cuma memang mungkin ada beberapa efek samping dan juga yang harus kita ketahui dan bisa kita tata laksana. Takutnya nanti pada saat mungkin mereka bisa melakukan untuk SPOG umum, tapi untuk penata laksanaan kalau ada side effect-nya atau ada masalah, mungkin itu yang ditakutkan tidak bisa ditangani, Prof. Jadi mungkin itu saja, Prof, dari saya. Dulu di Jawa Barat pernah ada kebijakan dari Bandung Tupra Center itu bahwa pemberian single kemoterapi untuk GTN terutama methotrexate itu
boleh kita eh, berikan mandat kepada SPG umum di daerah. Kenapa? Karena waktu itu memang transportasi tidak semudah sekarang, ya, dan jadi kami memberikan wewenang pada dokter obgyn umum untuk memberikan metode kesehatan. Tetapi sebelumnya kita memberikan pembekalan. Jadi ada seminar-seminar untuk bagaimana cara memberikannya, bagaimana apa saja efek sampingnya, antidotum dan sebagainya. Ya. Di sini saya lihat ada banyak senior, Dokter Mirza, Dokter Anggi. Barangkali ada pendapat yang lain tentang wewenang untuk memberikan metotrexat oleh SPG umum. Silakan, Dok. Kalau belum ada, kita tunggu saja nanti keputusan ketetapan dari Hogi bagaimana. Tetapi secara pribadi, saya cenderung untuk memberikan wewenang pada teman-teman SPG umum untuk memberikan metotrexat, ya. Oleh karena ini kan tidak berat atromycin D efek sampingnya, ya, dan relatif pemberiannya mudah, bisa yang 5 hari, bisa sekali dalam seminggu, dan efek sampingnya tidak terlampau berat, ya. Juga ada pemberian folic acid untuk mengurangi efek sampingnya. Baik, para peserta sekalian, barangkali masih ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada para narasumber, Dr. Patius dan Dr. Irma. Dr. Tovan, ada tambahan barangkali? Sekarang pukul berapa nih? Jam 16.28, Prof. Oh, tak lagi ya. Silakan, bagi masih ada tambahan dari narasumber, silakan, Dr. Agus atau Dr. Irma. Menjelang kita tutup acara ASHOGI ini. Ya, jadi kalau dari materi yang saya sampaikan, take home message-nya memang yang paling penting adalah follow up itu tadi, ya. Jadi setelah kita bisa menegakkan ini suatu complete mall atau partial mall, pada spektrum dia masih GTD, jangan dilupakan adalah follow up, ya. Follow up yang sudah disarankan oleh WHO, ya, yang sudah diakomodasi oleh Vigo, ya, di pemantauan setiap minggu, ya, itu harus tetap dilakukan karena GTD ini bisa berkembang menjadi GTN, makanya follow up itu sangat penting sekali. Dan selama follow up itu tadi adalah pemakaian kontrasepsi dengan untuk menghindari kehamilan. Mungkin itu, Prof, take home message dari saya. Iya, terima kasih. Dr. Irma, barangkali ada tambahan. Ya, terima kasih Prof. Jadi mungkin masalah kita yang mungkin mungkin di tempat saya pun juga di Makassar, Prof, mengenai pemeriksaan kadar beta CG. Jadi mungkin ada beberapa tempat itu yang memang bisa memeriksakan dengan harga yang lebih rendah daripada yang lainnya. Tapi kalau kadang-kadang kan mereka tidak bisa mungkin kita mengikuti sampai pemeriksaannya itu 1 hari pertama, hari ke-7, 14 ke 21. Jadi mungkin harus kita memang yang harus tekankan bahwa bagaimana pasien dengan keluhannya seperti apa. Ya. Jadi jangan cuma kita berkutat pada kadar beta CG, tapi kita mengindahkan adanya keluhan-keluhan dari pasien. Jadi kan kita tahu ada trias daripada akostasisan, galau, ada setelah penata laksanaan daripada GTD, kemudian masih terjadi perdarahan pervaginam, kemudian kadar pemeriksaan daripada EVO yang masih tinggi, kemudian yang lunak, kemudian adanya juga perdarahan dan mulut rahim masih lunak, itu harus kita waspadai, jangan sampai ini adalah mengarah kepada suatu GTN.
Dan juga ada mungkin yang harus kita waspadai bahwa mungkin yang menjadi perhatian adalah mengenai kista lutein, Prof. Jadi mungkin ada beberapa kasus saya pernah dapat bahwa pasien-pasien mulai dietidosa dengan persisten kista lutein. Nah ini masih dianggap bahwa ini kistanya cukup besar, jadi dilakukan operasi. Nah itu mungkin yang harus kita waspada, bahwa kista lutein yang menetap itu sebenarnya harus kita bisa kita evaluasi. Jadi dengan menurunnya kadar beta Zg, harusnya kista lutein itu bisa turun atau bisa mengecil dengan sendiri atau bahkan hilang. Mungkin itu saja, Prof, dari saya. Ya, terima Ini kasih, ada beberapa Prof. kasus di Bandung, pasien belum sempat memakai kontrasepsi, datang dengan kehamilan. Bagaimana dok ini? Tidak lanjutnya bagaimana? Sudah positif hamil dalam masa monitoring. Silakan terima gimana? Ya, terima kasih, Prof. Jadi mungkin kita tahu bahwa kalau dia 1 kali mola kemudian hamil lagi, kemungkinan untuk menjadi mola itu bisa sampai 10 kali. Bahkan ada referensi yang mengatakan kalau sudah 2 kali mola, untuk resikonya untuk menjadi mola lagi itu bisa sampai 100 kali. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, Prof, mungkin yang harus kita pastikan adalah betul-betul pemantauan daripada USG-nya, ultrasonografinya, Prof. Jadi kita harus memastikan dulu apakah ini adalah suatu benar-benar kehamilan baru atau ini adalah penyakit daripada GTN atau bawaan dari kehamilan mola sebelumnya. Jadi mungkin itu saja, Prof, dari saya. Jadi kita harus betul-betul close follow up pasien ini, apakah ini benar-benar kehamilan baru ataukah ini adalah GTN yang berubah dari mola hidatidosa. Mungkin itu dari saya, Prof. Dr. Tius, ada perbedaan? Ya, saya setuju, Prof. Jadi memang kalau dia masih kehamilan muda ya tetap kita pantau serial USG untuk memastikan apakah ini suatu kehamilan yang normal atau GTD atau bahkan GTN. Jadi tetap dalam pemantauan yang ketat. Kalau memang dia suatu kehamilan yang normal, menurut BCOG boleh dilanjutkan kehamilan tersebut. Dilanjutkan terus kehamilannya sampai dia melahirkan, dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan plasentanya pasca melahirkan maupun pemeriksaan beta HCG. Mungkin itu kalau misalnya dia sampai melanjutkan kehamilannya sampai saat term mungkin. Baik, terima kasih banyak para narasumber. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan pada kita semua, termasuk pada para SPG umum yang mengikuti acara ini. Dan saya kembalikan kepada Dr. Mahida. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber dan moderator dengan Prof. Herman, Dr. Patius, dan Dr. Irma atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk para peserta agar mengecek pelataran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran sampai batas hari Jumat. Dan jangan khawatir, bagi peserta yang tertinggal untuk seri sore hari ini bisa mengakses di YouTube beserta seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI. Sampai jumpa di ASHOGI selanjutnya. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Dr. Mahida. Prof. Herman. Terima kasih, Dr. Patius, Dr. Mahida, Jirli.